Saudara-saudara, shalom. Shalom. Udah makan pagi ya. Kekuatannya lembek sedikit ya. Mungkin karena hujan, jadi lumer. Hari ini kita akan merenungkan tema yang sudah ditetapkan sebagai urutan dari tema-tema, yaitu Yehova Rafa. Kalau kita merenungkan ayat ini, mari kita baca Keluaran pasal 22. Keluaran pasal 22, pasal 15. Pasal 15. Bisa seorang membantu, ada di depan ya. Pasal 15 ayat 22 sampai 27. Bunyinya seperti ini. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinganya kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan melimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air. Sampai di sini pembacaan firman, mari berdoa lebih dulu ya. Sudah kami baca firman-Mu ya Tuhan, tapi kami memerlukan pengertian yang dalam yang Engkau ingin kami tahu. Dan ini kemampuan kami sangat tidak mungkin mengerti hal ini, kecuali Roh Kudus memberi kepada kami pencerahan, iluminasi, supaya kami dapat mengerti. Kami juga mohon kekuatan untuk melaksanakan dalam hidup kami sehari-hari semua ketetapan-ketetapan, semua firman yang Kau sudah sampaikan dan sudah buat kami mengerti akan firman itu. Sekarang Bapa, lengkapi kami dengan semua yang perlu ini. Pakai hamba-Mu untuk mengatakan apa yang Tuhan memang mau katakan. Bersabdalah ya Tuhan, kami haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Kami mendengarkan suara-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara-saudara, kalau kita mendengar perkataan nama Allah, sebenarnya kalau kita melihat itu, nama Allah itu bukan sekedar sebuah label atau sebutan agama, bukan. Tetapi menyatakan karakter dan karya Tuhan. Tapi waktu kita mendapatkan nama-nama yang ada, seperti yang sudah kita nyanyikan tadi, Jehovah Jireh, Jehovah dan macam-macam, sebentar kita akan lihat, ternyata di situ bukan berarti bahwa Allah itu berubah-ubah. Namanya berubah, lalu karakternya berubah, sifatnya berubah. Tidak seperti itu. Seperti umpamanya kita membaca Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, Jehovah Ra'ah, Jehovah Sidkano, Jehovah Shammah, Jehovah Mekodiskan, Jehovah Rafa yang kita renungkan pada hari ini. Semua itu sebenarnya tidak berarti Allah itu berubah-berubah. Tapi itu muncul dari perjumpaan manusia dengan Tuhan
lalu melihat sesuatu yang membukakan pengertian mereka, lalu mengartikannya seperti itu. Jadi bukan sebuah nama yang menyebutkan Allah itu berubah-berubah, tidak sama sekali, tetapi justru merupakan hasil perjumpaan manusia dengan Tuhan. Baik. Jadi perjumpaan dengan Tuhan itulah yang membuat manusia menyebutkan itu sebagai sebuah nama yang tersendiri. Allah menyatakan diri sebagai Jehovah Rafa terjadi bukan di tengah-tengah suatu peristiwa besar, mujizat agung terjadi, tidak. Tapi di suatu tempat di mana terjadi hal yang pahit. Mereka sudah keluar dari Mesir, melihat kuasa Allah. Perhatikan bagian ini. Mereka melihat kuasa Allah dan mengalami kuasa itu. Tidak mungkin ada satu bangsa yang sekian lama berada di Mesir, di bawah penjajahan, akan bisa keluar dengan kemampuan manusia. Tidak mungkin. Maka ada sebuah lagu yang saya ingat sekali mengatakan, Tuhan mengacungkan tangannya, maka Israel keluar seperti diperanakkan pula, seperti dilahirkan baru. Sesuatu yang tidak mungkin oleh manusia bisa mengerjakannya, tapi Allah melakukannya. Jadi mereka sudah melihat dan mengalami betapa besar kuasa Allah itu. Tapi ketika mereka sampai di satu tempat, mereka kehausan. Mereka minta air, tidak ada air. Dan kemudian ada air tapi pahit, tidak bisa diminum. Perhatikan di sini, mereka sudah mengalami kuasa Allah, tapi mereka belum cukup mengenal Allah, belum cukup mengenal hati Allah. Karena itu mereka mengungkapkan pengalaman mereka seperti itu dengan cara apa? Bersungut-sungut. Mereka berteriak kepada Musa. Banyak kata-kata yang diucapkan membuat Musa begitu sakit perasaan. Tetapi kemudian Musa berseru kepada Tuhan. Perhatikan ayat 25 di situ mengatakan dia berseru kepada Tuhan. Sebenarnya kalau kita melihat ayat sebelumnya, ayat 24, di situ Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Di satu sisi umat menghadapi keadaan seperti itu, mengekspresikan dengan mulutnya yang keluar dari hatinya, bahwa mereka sebenarnya belum mengenal hati Tuhan itu bagaimana. Maka mereka berteriak. Seharusnya itu bukan cara yang tepat untuk dipakai. Maka Musa mengambil contoh yang indah. Dia berseru kepada Tuhan. Bukan bersungut-sungut, tetapi berseru kepada Tuhan. Dan indahnya di sini, Tuhan tidak alergi mendengar doa. Tuhan tidak alergi mendengar kesungguhan hati orang yang berdoa kepada Tuhan. Di sini keindahannya luar biasa. Dan umat bersungut-sungut, tapi Musa memberikan jalan yang berbeda. Dia berseru kepada Tuhan. Nah di sini kemudian kita melihat bahwa kepahitan itu mereka bawa sebenarnya sejak dari keluar Mesir. Mereka mengerti Allah, tapi di dalam mereka itu ada kepahitan. Mereka belum tuntas dengan Tuhan, belum mengerti hati Allah. Yang saya pikir inilah yang banyak kali kita hadapi, kita keluarkan dalam bentuk-bentuk beraneka ragam yang tidak wajar di hadapan Tuhan. Seharusnya kita ungkapkan dengan berseru kepada Tuhan, tapi kita mengungkapkan kepahitan itu sendiri. Selama sekian kita sudah diselamatkan, sudah percaya, sudah dibaptiskan, sudah dibimbing dengan macam-macam cara di gereja. Tapi kita belum mau mengerti hati Tuhan. Ada kepahitan-kepahitan tertentu yang tersimpan. Kepahitan itu bisa berbentuk aneka ragam. Bisa kepahitan oleh karena kita berdoa tidak didengar, sepertinya kita melakukan pelayanan, seperti kita tidak diberkati oleh Tuhan, dan segala hal yang kita pikir sudah terbaik saya buat bagi Tuhan. Tapi mana Tuhan? Tidak jarang juga kepahitan muncul di gereja, saudara. Saya mengharapkan ini terjadi seperti ini, kenapa beda? Seharusnya diperlakukan seperti ini, kenapa tidak seperti ini? Ada kepahitan yang banyak saya bisa kumpulkan. Kepahitan antar jemaat dengan jemaat, kepahitan antara jemaat dengan hamba-hamba Tuhan dan majelis gereja, kepahitan bahkan kekecewaan. Dan itu diungkapkan dalam bentuk apa? Nah inilah ekspresi hati yang masih pahit itu muncul dalam satu tindakan. Kita baru saja mengakhiri tahun lama,
masuk ke tahun baru, tidak lama lagi masuk tahun baru lagi, tahun Imlek ya. Kita mengharapkan ke depan akan baik. Tapi apakah kita masih bawa rasa pahit itu? Sejak tahun yang dulu sudah pahit terus dibawa lewat tahun demi tahun. Sekarang mau masuk tahun yang baru lagi, sudah masuk tahun yang baru lagi, masih juga kepahitan itu dibawa dalam hati kita. Dalam segala bentuk dan kita ungkapkan itu. Ucapan mulut kita berasal dari dalam hati kita. Ada ucapan yang kita tidak sebutkan dengan oral. Tapi ada sesuatu dalam hati kita masih kepahitan. Tadi saya katakan saya pernah dapat mengumpulkan begitu banyak kekecewaan jemaat. Kekecewaan dengan jemaat yang lain, kekecewaan dengan majelis jemaat, kekecewaan dengan pemimpin-pemimpin. Pemimpin-pemimpin yang harusnya menjadi contoh di depan, tapi kenapa begini? Sudah tahu kalau pemimpin gereja mempunyai dua fungsi yang penting sekali. Dia berada di depan untuk apa? Untuk memberikan arah kepada gereja ini, mau kemana gereja ini berjalan. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi gereja ini menjadi apa? Kesana kita mengarah. Yang kedua, menjadi contoh teladan. Gereja berdoa, orang-orang pemimpin gereja yang berdoa. Bukan mengharapkan jemaat-jemaat yang senggang bisa berdoa. Tapi pemimpin-pemimpin jadi contoh yang sangat tinggi. Dia punya komitmen berdoa. Atau PA. Atau komitmen yang kuat dalam arti menghadir kebaktian umpamanya. Susah apapun saya berusaha dan sebagainya. Kepahitan-kepahitan. Kepahitan seperti ini kita muncul juga dapat lihat pada waktu hari Paskah mula-mula Yesus bangkit. Ada murid-murid ada Thomas yang tidak hadir dalam ibadah. Mengapa tidak hadir? Salah satu kemungkinan dia sangat kecewa. Dia mengharapkan Yesus menjadi raja besar tapi ternyata tidak. Dia mengharapkan pengkhotbahnya Yesus tetapi tidak ada Yesus lagi, kecewa. Akhirnya dia tidak muncul dalam ibadah. Ungkapan dalam perkataan maupun dalam perbuatan akan muncul. Kepahitan-kepahitan dari dalam itu akan muncul dalam perkataan dan dalam perbuatan. Nah, di sini kita melihat Musa lalu berseru kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan tunjukkan kayu dan dengan kayu itu dia buang ke dalam air. Dan air itu menjadi tawar jadi manis. Maksudnya apa? Sebenarnya bukan kayu itu sendiri yang mempunyai power, yang mempunyai kuasa. Tidak, bukan kayu itu. Tapi di balik itu Allah sendiri yang bertindak. Dan ketaatan Musa untuk melakukan itu, maka terjadi seperti ini. Dalam banyak hal kita melihat kehidupan ini seperti tidak masuk akal. Tidak sesuai, jadi orang Kristen mesti begini, masa mungkin orang lain tidak begini kok bisa lebih berhasil. Contoh yang paling gampang, kita berdoa kepada Tuhan. Orang lain nggak berdoa kok lebih kaya, lebih untungnya lebih bagus. Oh kita rajin beribadah, itu anak muda sekolah itu tidak ke gereja tapi kok juara di sekolah dan dapat beasiswa ke sana kemari. Kami rajin begini begitu tapi tidak ada apa-apanya. Seperti itu umpamanya. Lihat itu orang, dia tidak ke gereja, datangkan orang-orang begini bisa sembuh, saya bertahun-tahun tidak sembuh. Sakit, berusaha ini, berusaha itu, bahkan doa pendeta-pendeta diundang, tidak ada apa-apa terjadi. Kecewa, saudara. Kecewa. Nah, ketaatan itu yang Tuhan mau. Musa ambil kayu, dia buang ke situ. Ketaatan itu yang membuat satu perubahan. Dalam banyak hal, kita seringkali tidak berlaku seperti itu. Tapi sebelumnya saya ingin mengatakan, bagaimana kepahitan itu bisa berubah. Hanya dengan satu hal, kuasa Allah melalui ketaatan. Waktu orang taat, di situ dia akan melihat hasilnya, karya Allah. Kita mentaati firman, kelebihannya Tuhan yang melakukan sesuatu. Karena Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dan penyembuhan ini bukan penyembuhan yang hanya sebagian-sebagian. Oh itu sifatnya rohani, bukan jasmani. Penyembuhan perkataan Yehovah Rafa ini mempunyai arti penyembuhan yang utuh, membuat manusia itu utuh. Oh sudah berkata, apa termasuk fisik? Tidak harus fisik. Banyak orang berpikir, percaya Yesus ke penyakit sembuh. Bukan itu yang diartikan. Loh kalau begitu bukan Yehovah Rafa dong. Ada hal yang lebih mendasar daripada hal yang fisik.
Banyak orang-orang di Alkitab fisiknya tidak disembuhkan. Kita ingat dengan banyak orang, Paulus dengan duri dalam daging, ada lagi yang lain-lainnya, Ayub dengan penderitaan yang begitu berat, tapi kemudian akhirnya dia baru melihat. Di awalnya dia sangat berat dan hampir menyerah, tetapi dia tetap taat. Dan kemudian kita juga melihat Yesus seperti tidak berhasil. Kalau begitu Allah sendiri yang dalam Yesus Kristus, tidak benar dong ungkapan perkataan ini, ketaatan itu membawa pemulihan. Sebab bukan masalah fisik yang utama, tetapi ada hal yang lebih mendasar, yaitu pemulihan relasi dengan Tuhan. Pemulihan relasi dengan Tuhan. Waktu orang mengerti siapa Tuhan, dan apa dia bagiku, siapa aku dan bagaimana aku harusnya terhadap Tuhan. Pemulihan ini yang sangat utama, yang mendasar. Kalau ini sudah pulih dengan Tuhan, yang lain kalau toh Tuhan masih izinkan, seperti tubuh yang sakit umpamanya, bukan berarti bukan Yehova Rafa. Orang yang pulih hubungannya dengan Tuhan seutuhnya akan menjadi pulih. Dalam arti hubungan dengan Tuhan ini tidak menyangkal penderitaan yang ada. Saya sakit bertahun-tahun didoakan, begini begitu, tidak beres-beres. Tetapi bukan berarti saya menyerah, bersungut-sungut, meragukan Tuhan. Karena saya tahu siapa Tuhan. Kalau Tuhan toh izinkan penyakit berlaku atas saya, ada maksud Tuhan. Tuhan tidak pernah merancang yang jahat. Dalam kitab Yeremia dikatakan, rancangan Allah, rancangan yang baik. God is so good. Kita sering nyanyikan ini. Kalau dia baik dan tidak pernah merancang yang jahat. Tapi kenapa saya menghadapi yang susah? Kenapa yang saya hadapi tidak cocok? Lalu Paulus mengatakan, kita berjalan bukan dengan penglihatan, tapi dengan iman. Dengan melihat kenyataan, kita kecewa. Tapi kalau kita tahu, ini ada karena Tuhan punya rencana baik, saya akan jalani juga. Pendeta Awan Datu menulis lagu yang indah. Dia berkata, walaupun gelap, tapi aku akan jalani. Karena waktunya dia akan mengubah air mataku menjadi mutiara. Kain kabungku akan diubah menjadi dansa, menjadi tarian. Kenapa? Sekarang saya tidak mengerti. Tapi ini satu proses yang Tuhan kerjakan. Saya tahu Tuhan Maha Kuasa, seperti Israel sudah keluar dari Mesir. Dahsyat kuasa itu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sekarang air gak ada. Patutkah saya bersungut? Kenapa kenyataannya beda kalau toh Allah Maha Kuasa kok masih begini? Maka kita ingat sekarang, yang perlu dipulihkan pertama-tama bukan soal tubuh, tapi soal relasi dengan Tuhan. Ini yang Allah kerjakan melalui satu kayu, yaitu kayu salib. Kayu di sini persis indah sekali melambangkan atau semacam bentuk gambaran perjanjian lama. Orang katakan tipe perjanjian lama yang disebut dengan antitipenya, kenyataannya, yaitu Bukit Golgota. Waktu kita ingat bagaimana Tuhan memberikan jalan yang terindah buat kita, supaya dengan kayu itu kepahitan kita dihilangkan. Kepahitan kita itu dibersihkan. Kekecewaan kita. Tapi Tuhan tidak pernah paksakan. Dari sisi kita, Tuhan tidak pernah memaksa seseorang harus lakukan ini. Tuhan tidak paksakan kita harus sebagaimana. Tetapi Tuhan mau ketaatan kita lagi sekali. Tuhan mau ketaatan kita kepada apa yang Dia mau buat bagi kita. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan dan memulihkan. Penyembuhan yang bersifat menyeluruh, bukan parsial. Tetapi yang paling mendasar adalah penyembuhan relasi dengan Tuhan. Lalu kita melihat ketika mereka sudah minum. Marah bukan tujuan akhir. Marah bukan pengalaman terakhir. Proses masih berlangsung. Saya seringkali katakan dalam khotbah-khotbah, keselamatan itu sendiri bukan akhir, bukan tujuan Tuhan terakhir. Tuhan mau kita semakin lama makin bertumbuh, berjalan maju. Makin hari makin bertambah mengenal isi hati Allah.
Mereka sampai ke 12 mata air, 70 pohon kurma yang namanya Elim tempat itu. Elim bukan buatan manusia, bukan buatan mereka. Mereka tidak tahu Elim itu di mana. Tapi ketaatan mereka mengikuti pimpinan Tuhan. Mereka sampai di tempat itu. Tadi saya katakan, Mara bukan tujuan akhir. Mara bukan destinasi. Mara bukan tempat perhentian terakhir, bukan. Satu proses, satu tempat yang harus melewati proses itu. Sehingga waktu berlalu, Tuhan menyediakan tempat yang berbeda. Tuhan menyediakan Elim. Tuhan memberikan tempat itu yang juga kemudian berakhir nanti sampai tanah perjanjian kalau kita lihat kelanjutannya. Hidup ini penuh dengan proses. Kalau Tuhan berikan proses itu berlangsung, ingat satu hal. Relasi saya dengan Allah. Apakah ini yang sudah pulih? Kalau relasi saya dengan Allah sudah pulih, maka apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita lihat dari sudut perspektif Allah. Bukan dari sudut pandang kita, tapi dari sudut pandang Allah. Kadang-kadang di depan kita ada tembok, dan kita tidak bisa meloncatinya, tidak bisa melewatinya. Tapi kalau kita melihat dari sisi Allah, di seberang sana ada sesuatu yang Tuhan siapkan, yang sekarang saya tidak mengerti. Ayub tidak akan pernah mengerti sebelumnya, sampai pada akhirnya dia melihat Tuhan memberkati dia. Saul atau Paulus tidak pernah mengerti kenapa ada duri dalam dagingnya. Dia berdoa berkali-kali, 3 kali dikatakan. Saya yakin 3 kali ini bukan berarti pagi sekali, siang sekali, sore sekali. Tapi mungkin lebih cenderung berarti 3 periode. 1 minggu dia berdoa, mungkin disertai dengan puasa. Begitu bersungguh-sungguh berdoa, nothing happened. 2 kali, nothing happened. Dan akhirnya ketiga kali Tuhan berkata, anugerahku cukup bagimu. Dan di situ kemudian Paulus mengerti, Tuhan tidak lepas tangan, dia ada, dia pegang sejarah. Dia pegang jalannya sejarah. Sejarah bukan buatan kita, sejarah bukan buatan manusia. Saudara pasti ingat dengan perkataan, history is his story. Dia punya cerita, bukan kita punya cerita. Allah yang menentukan. Saya pernah mendengar seorang pendeta liberal berkhotbah, sejarah itu buatan manusia, kita yang membuat sejarah. Karena itu kalau kita bertemu sekarang, buat satu bentuk begini supaya kita menentukan sejarah ke depan. Tidak. Saya berkata tidak. History is his story. Tuhan yang menentukan. Kita melihat sekarang Eropa, dulu yang kita sebut Turki umpamanya, itu kan daerah pusat kekristenan timur pada zaman itu. Lalu kita melihat sekarang mana, tidak ada kuasa apa-apa. Saya sering ditanya hal seperti ini. Negara-negara yang dulu begitu dominan Kristen, hilang. Kenapa? Ini tandanya kekristenan itu tidak benar-benar mempunyai nilai. Waktu saya ditanya, saya mengatakan, sejarah belum berakhir. Sejarah belum berakhir. Karena waktunya akan tiba, di mana semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah, itu di situ nanti. Bagaimana kita sampai pada sikap perjalanan seperti ini? Kita ingat berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Dengan mata penglihatan begini kita melihat kecewa. Kita melihat sejarah gereja, hidup kita bergereja, melihat kiri kanan, kecewa. Lihat pemimpin bisa kecewa. Melihat lingkungan gereja-gereja yang sekarang begini, begitu dan sebagainya, kecewa. Tetapi saudara, mari kita jalani ke depan. Ketaatan kita kepada Tuhan. Pahitnya mara akan dirubah menjadi mata air dengan kurma yang segar. Percaya Tuhan pegang sejarah. Karena itu, apapun yang kita hadapi, mari kita hadapi dengan bersungguh-sungguh, percaya kepada Tuhan. Tapi lagi sekali saya harus katakan, Tuhan tidak pernah memaksa orang untuk harus berbuat ini atau berbuat itu. Ada kebebasan kita. Mungkin kita punya luka-luka batin, atau punya iman yang lemah. Tuhan mengundang kita untuk datang. Tuhan tidak paksakan. Kayu mara menuju kepada salib Kristus. Di salib itulah semuanya dibayar oleh Tuhan. Dan kemerdekaan hidup yang baru Tuhan berikan kepada kita. Saya ingin sekali mengajak saudara menyanyikan sebuah lagu. Aku datang ke Golgota. Kita akhiri lagi perenungan ini dengan menyanyikan I'm coming to the cross. Bisa dimainkan?
Dengan the F barangkali lebih cocok ya. Aku datang, aku naik ke Golgota. I'm coming to the cross. Aku datang ke salib dengan lemah, letih, dan lesu. Mari berdiri bersama-sama. Sakit dan lemah disalib di sanalah aku dinikmat betah. Anak Allah disalib, Engkau saja yang tadi kepadamu ku sujud. Disalib, ulang lagi sekali. Aku naik ke Golgota dengan sakit dan lemah, disalib di sanalah aku dinikmat betah. Anak Allah disalib, Engkau saja yang tabib, kepadamu ku sujud. Salib ku terus, salibnya, 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 selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Mungkin saudara membawa kepahitan sudah sekian lama. Rasa tersinggung dengan sesama jemaat, kecewa dengan pengurus, atau mungkin dengan yang lainnya. Rasa pahit terus saudara pertahankan, tidak akan berubah jadi manis. Dia akan terus semakin pahit dan membawa banyak dampak negatif dalam hidup kita yang sekarang ini, bahkan kelak nanti. Saudara, satu hal yang harus kita ingat, Tuhan sudah memberikan satu kayu salib. Di situ kita dipulihkan. Sebab itu seperti lagu yang terakhir kita nyanyikan, aku naik ke Golgota. Aku datang ke salib. Bawa diri saudara kepada salib. Kalau saudara belum pernah terima Tuhan Yesus, ini saatnya kita menerima Dia. Buka hati. Maka Dia akan merubah air yang pahit di hatimu itu menjadi manis. Kalau sudah pernah mengalami menerima Yesus, masih juga membawa kepahitan, masih juga jatuh ke dalam berbagai masalah yang destruktif dalam hidup saudara. Mari kita ingat salib Yesus selamanya mulia, masih tetap berkuasa dan tidak pernah berubah. Serahkan kepada Dia, Dialah yang sanggup merubah kepahitanmu menjadi kemanisan. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena Engkau bukan Allah yang sekedar mempunyai nama. Tapi perjumpaan kami dengan Engkau membuat kami harus berkata benar-benar Allah itu Allah yang menyembuhkan. Jehovah Rafa. Sekian lama kami mencoba menutupi kebencian kami, luka-luka di hati kami, rasa pahit yang tidak pernah membuat kami sukacita walaupun kami masih menyanyi gereja. Kami masih berdoa, kami masih melayani, tapi kepahitan itu membungkus kami. Kami mencoba mengangkat ego kami dengan tidak mau menyerah. Kami bertahan. Kami mengekspresikan dengan ucapan-ucapan kami, tetapi walaupun kami tidak ucapkan, perbuatan kami mengatakan dengan jelas, Tuhan tidak pernah buta. Engkau melihat semua yang kami buat. Bapa, hari ini kami mendengar
firman-Mu. Engkau Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kami berseru kepadamu Tuhan, ampuni dosa-dosa kami yang bersungut-sungut, yang memprotes Tuhan, bahkan kami tidak jarang mengultimatum Engkau. Ampuni kami. Kami sudah melewati tahun yang lalu, memasuki tahun yang baru ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam tahun ini. Tapi ajar kami menanggalkan semuanya di depan salib Kristus, mengizinkan kuasa-Nya menyentuh kami, supaya kami dipulihkan. Engkau Allah yang berpengasihan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Bersihkan kami. Di gereja-Mu di sini Engkau bersihkan kami. Setiap hal relasi satu dengan yang lain tidak akan beres kalau kami tidak mempunyai relasi yang benar dengan Tuhan. Sebab itu Tuhan tolong pulihkan relasi kami. Sembuhkan kami. Sembuhkan gereja-Mu. Supaya dengan pemulihan yang baru kami bisa berelasi satu dengan yang lain dalam suatu relasi yang sungguh indah dan manis. Kepahitan kami dirubah menjadi air yang manis. Gereja-Mu menjadi gereja yang manis, terasa menarik, terasa hangat dan akrab satu dengan yang lain. Karena tiap orang membuat relasi yang baik, diperbaharui antara dirinya dengan Tuhan. Berkati gereja-Mu di sini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang melayani, yang menggembalakan. Berkati juga setiap pemimpin, penatua, pengurus jemaat. Supaya sungguh-sungguh ada pemulihan yang baik. Kami mohon penyertaan-Mu. Teruskan sabda-Mu di hati kami. Perbaharui kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Karena kami minta semua ini dalam doa demi nama Yesus Kristus. Amin. Salibnya selamanya mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Silakan duduk, selesai.